Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 Oktober 2024 ya, update penerusan daripada video outlook yang kemarin. Dimulai dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk open market hari ini itu ada gap atas dan harga ini kan condong lanjut ke atas tetapi masih ketahan di level area history high minggu yang lalu ya, kurang lebih pas di 104,57. Harga ini kepental kembali ke bawah, gapnya sudah ketutup dan untuk saat ini itu mendekati level area batas konfirmasi atas pivot yang berada di 104,14 ya. Jadi kuncinya untuk malam ini kalau misalkan lanjut terkoreksi ataupun bergerak ke bawah itu masih tetap selama indeks dolar belum mampu bergerak di bawahnya 103,85, masih ada potensi ini mungkin akan kedorong ke atas, tetapi hati-hati sudah mendekati pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah data-data dari segi fundamental yang akan update minggu ini itu sangat padat ya, jadi hati-hati untuk indeks dolar ataupun pair yang berhubungan dengan USD. Kalau dari segi teknikalnya, zona pantaunya untuk malam ini sampai dengan besok, kalaupun misalkan ada penurunan lebih lanjut ya, masih tetap kurang lebih pantau aja di kisaran 104 sebagai physical price levelnya. Batas bawah adalah di 103,85. Selama harga dari segi daily close-nya minimal dari segi time frame H4 body candle-nya kalau misalkan belum mampu tutup di bawah level area tersebut, kategorinya ini masih belum downtrend ya, jadi masih normal koreksi, ada potensi mungkin akan balik ke atas, mengingat ini sentuhan yang pertama kepental dan harga kemungkinan akan mencoba kembali bergerak ke atas lebih lanjut ya. Cuman yang masih dipertanyakan adalah pantulannya itu nanti akankah berada di 104,14 atau di 104,00 sebagai physical price levelnya. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold sebenarnya ini masih sideways ya. Untuk pagi tadi open market ini juga ada gap juga dan gapnya ini lumayan besar ya, kurang lebih itu kalau misalkan saya ukur dari jarak untuk gapnya itu kurang lebih sekitar 130-an pip ya. Jadi ini juga nggak nyangka juga akan kejadian kayak gini, tetapi untuk saat ini harga ini masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Perhatikan di level area batas konfirmasi bawah, harga ini juga masih belum terkonfirmasi body candle-nya dari segi time frame H4 itu mampu tutup di bawah 2727 ya, dan ke atasnya pun ini juga belum terkonfirmasi tutup di atasnya 2740. Jadi rawan ini kemungkinan dari segi time frame kecilnya itu potensial sideways. Jadi zona pantaunya kalau misalkan dari segi time frame kecilnya sideways itu di 2740, batas bawah itu kurang lebih di 2727. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, harga ini bolak-balik di zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 2733 ya. Jadi ini masih belum jelas untuk pergerakannya akankah kedorong ke bawah atau penurunannya untuk saat ini itu cukup berada di 2727 baru balik ke atas kembali, itu juga masih belum jelas ya. Jadi hati-hati untuk hari ini. Meskipun saya ada planning buy, opsi yang pertama adalah di atasnya pivot, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah di atasnya support yang berada di 2717. Untuk hari Senin ini saya lebih memilih pantau dulu, tidak buru-buru masuk ke market. Jadi saya lebih prepare untuk hari Senin ini ngeliatin progresnya aja. Kalaupun misalkan ada kenaikan, sejauh mana untuk kenaikannya, kalau misalkan ada penurunan itu sejauh mana mungkin untuk hari Senin ini akan saya pantau terlebih dahulu, kecuali harga mendadak langsung drop ke bawah dan belum mampu break low di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru kemungkinan saya akan masuk buy di 2717. Tetapi kalau misalkan untuk saat ini harga bolak-balik di antara 2727, untuk khusus swing ya, ini saya masih memilih untuk netral dulu, belum ancang-ancang masuk ke market untuk saat ini ya. Jadi kesimpulannya untuk gold ini ada potensi sideways dari segi time frame kecilnya, kurang lebihnya sideways-nya itu di antara 2740 dan 2727. Tetapi kalau misalkan harga ini bergerak ke atas dan dari segi time frame H4 minimal ada body candle yang tutup di atas 2740, baru ada potensi mungkin akan lanjut di antara 2750 sampai dengan 2757. Tetapi kalau misalkan body candle-nya dari segi time frame H4 belum mampu tutup di atas 2740, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti potensi sideways bolak-balik atas bawah ya, kurang lebih di antara 2727 sebagai batas bawah. Untuk planning saya masih belum ada perubahan ya, jadi planning yang kemarin itu masih tetap tidak ada perubahan, tapi saya lebih prepare untuk saat ini tuh wait and see. Untuk bagian bawah zona pantaunya adalah di 2717 sampai dengan 2709. Planning buy masih tetap berlaku, tetapi masih belum ada konfirmasi yang jelas dari segi time frame H4-nya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini masih bergerak di dalam channel ya. Untuk zona tengah-tengahnya di bagian channel, sempat harga ini
open market tadi kedorong ke bawah tapi kepental ketika mendekati zona tengahnya dari channel ya, dan harga ini masih retest di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.2981 dengan batas konfirmasi atas itu di 1.3000. Jadi untuk GBP USD planning sell yang ada di sini ini masih belum jelas, belum ada konfirmasi, tetapi bisa aja ini nanti tercancel kalau misalkan dari segi time frame 4 minimal atau idealnya adalah daily close-nya body candle mampu tutup di atasnya 1.3000, sementara planning sell yang ada di sini, yang swing di sini ini akan tercancel terlebih dahulu ya. Jadi saya lebih prefer wait and see. Yang kedua adalah untuk GBP USD ini juga masih bergerak di antara ring channelnya ya, dengan batas atas terdekat itu sebagai risiko price levelnya 1.3000, batas bawah sebagai support pertama weekly 1.2931. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, memang harga ini terkoreksi ke atas, tetapi ini saya masih belum ancang-ancang untuk masuk ke market ya, baik buy ataupun sell. Ini saya masih belum ada. Saya akan ngeliatin pola ataupun sentuhan ketika harga ini bergerak di 1.3000 ini akan saya pantau. Kalau misalkan minimal dari segi time frame 4-nya ada body candle yang mampu tutup di atas level area tersebut, nanti kita tinggal tunggu aja koreksinya sejauh mana. Kalau misalkan nanti koreksinya ini tidak mampu bergerak balik di bawah 1.2962, ada potensi ini mungkin akan nge-retest level area resisten pertama weekly sebelum turun kembali. Jadi untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok ya untuk GBP USD, kalaupun misalkan ada kenaikan, kuncinya ada di 1.3000. Kalau misalkan dari segi time frame 4-nya, entah itu nanti jam 9 atau jam 1 dini hari nanti, kita liatin dulu. Kalau misalkan ada body candle yang tutup di atasnya 1.3000, kemungkinan ada potensi akan nge-retest di level area resisten pertama weekly. Kalau kita liatin di sini juga ada zona supply ya, masih belum di retest untuk minggu ini. Selanjutnya untuk Euro USD ya, pergerakan untuk Euro USD planning sell kemarin ini juga masih off, masih belum bisa digunakan ya. Biar nggak bingung, ini sementara saya hapus dulu. Jadi untuk pergerakan saat ini ya, ketika open market tadi itu kan mendekati level area support pertama weekly yang ada di sini, kurang lebihnya 1.0778, dan harga ini kan berhasil ke reject ke atas. Saat ini masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kuncinya ini statusnya juga sama untuk hari ini, perhatikan di 1.0829. Selama harga masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik dan terkonfirmasi turun di bawahnya 1.0815, kemungkinan referensi sell yang pertama ini akan aktif. Tetapi hati-hati, ini kuncinya sama dari segi time frame 4 ya. Kalau misalkan ada body candle yang mampu tutup di atas level area 1.0829 dari segi time frame 4-nya, sementara ini akan ke pending dulu. Kita akan lihat progresnya untuk besok itu mampu atau tidak. Kalaupun body candle-nya tutup di atas level area tersebut dari segi time frame 4, mampu atau tidak harga ini bergerak di 1.0852 ya. Jadi untuk planning saya masih off dulu, meskipun di outlook kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell. Untuk saat ini harga masih belum ada konfirmasi, jadi hati-hati untuk Euro USD. Zona pantaunya kalau misalkan kedorong ke atas 1.0829, kalau misalkan break di atas level area tersebut, ringnya juga masih terbatas di antara 1.0852 sampai dengan 1.0870 ya. Tetapi kalau misalkan bergerak balik ke bawah, kuncinya di batas bagian bawah pivot 1.0801 ya. Selama harga belum mampu bergerak balik di bawah level area tersebut, hati-hati untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia. Tetapi kalau misalkan mampu langsung bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi mungkin ringnya pun juga masih terbatas di support pertama weekly ya. Jadi ada kecenderungan untuk Euro USD ini dari segi time frame satunya berpotensi sideways, tetapi ringnya pun juga masih terbatas. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, harga ini sempat kedorong ke bawah juga, tetapi belum mencapai level area support kedua weekly ya. Untuk saat ini tuh harga terkoreksi ke atas. Untuk kuncinya khusus AUD USD ini berbeda, dia sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.6599 ya. Jadi kuncinya untuk malam ini pantau aja. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 0.66200 pembulatan ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saat ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas ya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning sell-nya, kemungkinan di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan konfirmasi pembalikan arah itu bisa aja langsung nanti bergerak di bawah 0.6599 sebagai history low minggu lalu. Sementara untuk planning sell, untuk day trade ya, ini khusus day trade,
Untuk swingnya masih off dulu, sementara saya taruh di sini dulu, tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya, ini normalnya adalah tidak boleh melebihi 25 pip. Tetapi dari segi targetnya, kurang lebih ya, history low yang berada di 0,6579 ruang gerak sekitar 36 pip tentunya ini ideal. Batas maksimum itu masih berada di atasnya support kedua weekly. Ini khusus untuk day trade berlaku hari ini sampai dengan besok, tetapi ini masih off dulu dikarenakan belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi hati-hati kalau misalkan harga ini nanti ada impulsif bullish dan penutupannya dari segi time frame H4 itu mampu tutup di atasnya 0,66200, hati-hati jangan buru-buru masuk ke market selama belum ada konfirmasi. Bisa aja ini nanti langsung nge-retest di zona tengah atau sebagai pivotnya, baru harga ini bergerak balik ke bawah. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, harga ini tertahan di level area di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Untuk saat ini saya masih belum ada planning juga untuk masuk ke market ya untuk USD CAD, meskipun ada peluang harga ini kedorong ke atas 1.3931, maksimum adalah 1.3983, sementara saya lebih prefer off dulu. Kalaupun misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah, itu kemungkinan untuk swingnya saya akan cari di kisaran di atasnya 1.3845 atau sebagai zona tengah pivot weekly untuk minggu ini ya. Untuk day trade ini masih belum bisa digunakan karena masih bermain-main di history high minggu lalu yang berada di 1.3897. Kesimpulannya untuk USD CAD, zona pantaunya adalah untuk malam ini kalau misalkan bergerak ke atas ya, kemungkinan masih belum jauh-jauh di kisaran level area 1.3900-an kalau misalkan bergerak ke atas ya, tetapi ini ada potensi mungkin akan terkoreksi dari segi time frame kecilnya. Jadi zona pantaunya adalah 1.3897 sampai dengan 1.3900-an, ini sebagai physical price level. Kalau misalkan daily close-nya masih belum mampu tutup di atas physical price level yang berada di 1.3900-an, ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah. Nextnya pantau di 1.3880. Kalau misalkan jebol, ada potensi mungkin akan nge-retest di zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu sebelum upside kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini ekstrim kedorong ke bawah, tetapi untuk kenaikannya tadi pagi saat open market ya, memang di sini ada gap dan langsung ekstrim kedorong ke atas ya, dan sudah memasuki area di kisaran level area resisten kedua weekly ya. Harga langsung ke reject ke bawah. Untuk saat ini itu masih nge-retest di zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk saat ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah. Hati-hati, kuncinya 0.8652 ya. Kalau misalkan malam ini mampu dijebol, ada potensi ini mungkin akan langsung bergerak ke support pertama weekly sebelum harga ini bergerak balik ke atas. Untuk swing, saya lebih prefer ngamatin pergerakan di kisaran level area 0.8641 sampai dengan 0.8632 selama body candle-nya dari segi time frame daily belum mampu close di bawah history low minggu lalu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru cari ancang-ancang setup buy. Cuman untuk sell-nya, mengingat ini sudah ekstrim ke bawah ya, ini belum bisa digunakan atau sudah telat ya kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell, terkecuali harga ini tadi setelah masuk di history high-nya minggu lalu terkonfirmasi di bawah resisten pertama di sini ya. Kurang lebihnya di sini juga ada drop is drop, terkecuali ada entry sell di situ. Tentunya sih nggak masalah kalau misalkan nargetin untuk TP-nya yang berada di atasnya 0.8641. Tetapi kalau masih prefer untuk cari ancang-ancang setup sell sekarang, ini udah telat ya. Kesimpulannya, zona pantau malam ini sampai dengan besok USD Swiss, kalau misalkan kehilangan level area 0.8652, kemungkinan akan bergerak menuju 0.8641 sampai dengan 0.8632, dan kalau misalkan daily close-nya masih belum mampu break ataupun tutup di bawah low minggu lalu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly, baru referensi buy untuk swing ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan belum ada konfirmasi, jangan paksa ataupun buru-buru masuk ke market terlebih dahulu ya. Hati-hati, saat ini memasuki zona tengah atau sebagai pivot weekly, belum terkonfirmasi akankah ke reject atau ada penerusan harga ke bawah, ini masih belum jelas. Untuk zona pantau atasnya tetap 0.8676, kemudian sedikit di bawahnya 0.8703 ya untuk malam ini sampai dengan besok. Untuk entry posisinya silahkan sesuaikan dengan planning masing-masing ya, tetapi untuk saya pribadi, saya lebih prefer untuk hari Senin off dulu, lebih ke ngamatin pergerakan di market, baru hari Selasanya prepare persiapan masuk ke market kalau misalkan sudah ada planning yang masuk. Kemudian USD Yen, pergerakan untuk USD Yen open market di sini juga ada gap ya, sentuhan pertama setelah harga kedorong ke atas ya. Saat ini masih nge-retest di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support.
mampu menahan pergerakan atau tidak, ini masih belum jelas, masih belum ada konfirmasi. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, harga bergerak di bawah 152.500, ada potensi juga bisa aja untuk USD Yen ini retest di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum bergerak balik ke atas ya. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok 153.18, harga yang saat ini masih retest di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 152.500. Kalau misalkan jebol, kemungkinan akan menuju level area 151.64 sampai dengan 151.13. Potensi harga bergerak ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivotnya kurang lebihnya ya sekitar 60%. Terakhir adalah untuk XDA USD ya, atau oil ini juga nggak nyangka ya ada gap sebesar ini. Kalau misalkan saya ukur ya dari close marketnya minggu yang lalu sampai dengan open market tadi pagi, itu gapnya itu kurang lebih sekitar 360 pip ya. Ini gapnya ini sangat lebar sekali, tetapi untuk planning yang di outlook kemarin, baik kemarin ya, ini secara otomatis tercancel semua dikarenakan open market itu gapnya langsung berada di bawah level area 68 ya. Jadi tidak ada konfirmasi pembalikan arah, secara otomatis planning buy-nya ini tercancel semua. Kemudian harga saat ini itu kan masih nge-retest ya, kurang lebih pas ketika mendekati level area support kedua weekly yang berada di 67.10 ya. Ini ada reaksi, tetapi ini masih belum valid. Jadi ini ada dua arah ya, bisa menjadi dua arah. Entah ini drop, bis drop, baru harga bergerak ke atas, atau ini nanti false break, kurang lebih bergerak di antara sedikit di bawahnya support kedua weekly ya. Kalau misalkan level area itu saya pecah, yang saya khawatirkan kalau misalkan harga ini mampu lebih lanjut ke dorong ke bawah ya, zona tengahnya itu kurang lebih di kisaran 66.40 sampai dengan 65.91. Jadi untuk zona pantaunya STA USD, kalau misalkan kehilangan level area support kedua weekly, pantau di kisaran zona yang saya blok merah di sini ya, level areanya 66.39 sampai dengan 65.89. Untuk planning lanjutan masih belum ada, kemungkinan besok akan saya update ya. Untuk saat ini saya lebih prefer untuk ngamatin dulu di support di sini, ini mampu menahan pergerakan atau tidak, dan ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak, ini masih belum jelas. Yang saya khawatirkan ini nanti break ke bawah, baru harga ini bergerak balik ke atas dan sedikit ada koreksi baru lanjut ke atas. Ini yang saya khawatirkan untuk hari ini sampai dengan besok untuk STI USD ya. Dari segi fundamental, responnya dari geopolitik dari Iran ya, itu juga kalau menurut saya itu netral-netral aja. Tidak ada bahasan yang intinya itu akan membalas dengan cepat serangan dari Israel kemarin ya. Saat ini sih kalau menurut saya untuk update-nya dari segi fundamental geopolitik ini masih netral. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ini nanti langsung mereda ya, tidak ada respon dari Iran, tidak menutup kemungkinan juga untuk XDI USD ini bisa aja langsung ke dorong ke bawah menuju 65, baru harga ini lanjut ke atas ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Mendekati pemilu pair yang berhubungan dengan USD, kemungkinan volatility-nya akan sangat besar sekali. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.